Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Nah, pada video ini saya akan bahas tentang grup iklan yang ada di fitur Shopee. Karena pada masih bingung, enaknya kalau ngiklan, enaknya dimasukin dalam grup jadi satu atau sendiri-sendiri. Kita akan bahas plus minusnya dan nanti pilihan ada di tangan teman-teman. Mau iklan pakai grup iklan ataupun manual satu-satu. Ayo langsung kita mulai. Oke teman-teman, seperti yang tampak pada layar laptop saya. Jadi kalau teman-teman masuk ke bagian fitur iklan Shopee dan teman-teman mau mengiklankan produk, contoh di sini, kalau teman-teman mengiklankan lebih dari satu produk, seperti contoh saya ini, saya ngiklanin 3 langsung, teman-teman akan ditawarin mau dimasukkan dalam grup iklan atau sendiri-sendiri. Ya, yang ini yang dimaksud adalah grup iklan. Sebenarnya adalah fitur yang bagus di mana simple ya, menyederhanakan apa yang kita lakukan. Kalau kita mau ngiklanin banyak produk, cukup satu kali langkah, satu kali setting, selesai. Di sini kita bisa lihat 3, kemudian kita bisa pilih di sini mau ROAS-nya berapa. Nah, catatan penting, kalau teman-teman menggunakan grup iklan, maka teman-teman tidak bisa menggunakan GMV Max Auto. Kenapa? Karena kan produknya banyak dan setiap produk biasanya GMV Max Auto-nya itu beda-beda. Range-nya, ROAS-nya itu beda-beda. Makanya kalau menggunakan grup iklan tidak bisa menggunakan GMV Max Auto. Hanya bisa menggunakan GMV Max ROAS dan teman-teman pilih ROAS-nya mau berapa. Seperti biasa di sini ada pilihannya. Kalau mau isi sendiri pun bisa. Prinsipnya di sini yang kita tuliskan atau yang kita pilih itu akan berlaku untuk semua produk. Jadi contoh 3 produk ini, kalau di sini kita ROAS-nya kita ketik 10, contoh 10 ya, maka 3 produk ini kita jalankan iklan dengan target ROAS 10 ya. Nah, ini makanya akan cocok untuk teman-teman yang memiliki produk tuh yang sangat-sangat mirip gitu ya. Misal kaos polos, hanya beda warna, yang satu ada motifnya atau sama-sama bahannya. Di sana kemungkinannya biasanya ROAS-nya tuh mirip-mirip sehingga teman-teman bisa menggunakan grup iklan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa isi budgetnya. Nah, catatan penting gini teman-teman. Kalau kita isi budgetnya di sini, contoh ya di sini minimal kan ini disuruh 7.500. Contoh ya kita isi 100.000. Nah, 100.000 ini nantinya teman-teman akan digunakan untuk 3 produk. Tapi pembagiannya tidak serta-merta sama. Bukan berarti kalau 100.000 ada 3 produk semuanya dibagi 3, jadi masing-masing sekitar 33.000 setiap hari. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat dulu di sini, ini cara settingnya. Kalau kita sudah setting budgetnya, kita tinggal klik OK. Nah, jadi ini sudah jadi grup iklan. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh tampilan grup iklan. Jadi kita mengiklankan cukup banyak produk di sini. Dan yang mau saya bahas di sini adalah hasilnya. Ya, kita bisa lihat di sini 1 bulan terakhir. Kalau kita lihat dari berbagai produk yang kita iklankan, jumlah kliknya itu nggak sama. Biaya iklannya pun nggak sama habisnya. Yang tadi saya bilang, kalau teman-teman contoh budgetnya 100.000, bisa jadi satu produk menyedot 70.000 sendiri. Sedangkan yang 2 produk mungkin hanya 10.000 dan 20.000. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada satu produk yang kliknya tuh dapatnya 1.500 lebih. Sedangkan di bawah ada yang cuma dapat 9. Bahkan ini sudah kita hapus karena tidak ada kliknya. Padahal ini sama-sama datanya di 1 bulan terakhir. Nah, di sini yang saya rasa kekurangannya dari grup iklan. Di mana budget yang kita alokasikan tidak bisa terbagi rata. Karena apa? Karena sistem akan memilih produk yang dirasa lebih potensial untuk terjual. Di sini kita bisa lihat ya peringkatnya. Yang di bawahnya pun terpautnya banyak jumlah kliknya. Di sini pertama 1.500, yang di sini hanya 500. Kemudian peringkat ketiga di sini 100. 1.500, 500, 100. Banyak banget teman-teman terpautnya. Karena apa? Sistem akan lebih mementingkan produk yang dianggap potensial mendatangkan penjualan. Nah, oleh karena itu kekurangan dari grup iklan ini adalah kita tidak bisa memantau produk-produk yang lain. Apakah ini sudah benar-benar maksimal? Karena menurut pengalaman saya, produk yang di sini hanya dapat klik 100 atau yang mendapat klik 9 itu bukan berarti jelek.
tapi budgetnya sudah habis duluan untuk produk yang dapat klik 1.500. Coba kalau produknya ini dikeluarkan, kemudian diiklankan sendiri, bisa saja hasilnya berbeda. Bisa saja sama ya teman-teman ya, kita kan nggak tahu, harus testing kalau iklan. Tapi pengalaman saya mayoritas kalau diiklankan sendiri hasilnya berbeda. Karena dia memiliki keleluasaan untuk dieksplor oleh sistem, untuk dicoba berdasarkan kemampuan budget yang kita berikan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kalau menggunakan grup iklan di sini, kita hanya bisa evaluasi itu dua teman-teman. Dari segi budget maupun dari segi ROAS. Contoh ya, yang 1.500 ini kliknya udah banyak, hasil ROAS-nya bagus. Kita pengen lebih iritin, kita naikin ROAS-nya. Ya kan, inginnya seperti itu. Nah, tapi yang lain yang belum jalan harus ikut naik ROAS. Nah, biasanya kalau iklan tuh nggak jalan, dinaikkan ROAS-nya malah tambah nggak jalan. Jadi di sini perubahannya itu berlaku untuk semua kekurangannya. Kecuali nanti mungkin ke depan grup iklan ini akan berkembang, karena ini kan baru pertama kali muncul. Mungkin nanti ada kolom di masing-masing produk yang kita iklani secara grup ini, ada kolom untuk bisa disetting ROAS-nya sendiri-sendiri. Walaupun bikinnya satu grup. Nah, satu grup kan bagus, bisa semuanya kaos oblong. Tapi nanti kan ada berbagai macam SKU gitu ya. Nah, kita bisa edit ROAS-nya, mungkin itu akan lebih bagus. Kita bisa edit juga modal hariannya, itu juga akan lebih bagus. Nah, ini contoh ya, saat ini yang tersedia seperti ini teman-teman. Jadi hanya bisa edit ROAS, hanya bisa edit modal harian. Dan semuanya kalau kita lakukan, biasanya dampaknya hanya berpotensi mengenai produk yang dominan. Jadi perubahan yang kita lakukan baik budget maupun ROAS biasanya nanti ujung-ujungnya juga hanya akan ngefek sangat besar ke produk yang kliknya paling banyak, atau member-membernya paling 3 produk yang kliknya paling banyak, 3 teratas ini. 1, 2, 3. Paling ini yang berdampak. Karena apa ya, biasanya budgetnya udah habis teman-teman ya. Teman-teman mau isi budget yang besar pun biasanya dihabisinya di 3 produk utama tadi. Tidak bisa merata ke semua produk. Jadi ini yang kekurangannya dari sisi grup iklan. Nah, ini dari sisi grup iklan. Kalau teman-teman lihat ya, kalau kita iklankan manual satu-satu, di sini analisanya bisa 3 teman-teman. Ada modal harian, ada ROAS-nya, ada juga akselerasi performa. Nah, ketika kita mengiklankan satu-satu, sekali lagi evaluasi kita atau improve kita itu akan lebih banyak. Bisa naikin budget, naikin ROAS, bisa diaturkan akselerasinya, walaupun akselerasi kan membantu iklan. Dengan catatan diturunkan 30% nih ROAS-nya maksimal. Ada juga di sini proteksi ROAS. Kalau pakai grup iklan tadi juga tidak bisa mendapatkan proteksi ROAS. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan iklannya satu-satu saja. Karena sepanjang pengalaman saya memegang berbagai toko, berbagai kategori, ngulik iklan, setiap produk itu unik teman-teman. Ketika kita iklankan sendiri-sendiri, di sana kita bisa merasakan bahwa pendekatan ke setiap produk itu beda. Nggak bisa kita punya satu jurus kemudian digunakan untuk semua. Kita harus lihat dulu produk ini perlunya jurus yang apa, kemudian next step-nya seperti apa. Dari sana teman-teman makin mahir. Teman-teman bisa tahu produk ini bisa dioptimalkan atau malah sebenarnya tidak perlu diiklankan. Sedangkan kalau grup ini mungkin kita kasarannya hanya ngiklan, kasih duit, kasih budget, setting ROAS, tinggal pergi, nggak urusan apa-apa. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet, boleh pakai grup iklan ini. Yang penting Anda setting budget sesuai dengan kemampuan Anda, dah tutup mata, tinggal Anda ngurusin yang lain. Itu boleh kalau Anda mau menggunakan grup iklan. Tapi bagi Anda yang pengen ngulik, pengen tahu lebih dalam tokomu, pengen lebih optimal, tentu saja saya rasa harus satu persatu. Karena di sana seninya untuk kita bisa mendapatkan winning campaign, winning formula iklan di setiap toko. Karena setiap toko ini tidak bisa digunakan cara yang sama persis teman-teman. Secara general panduannya sama, tapi kalau teman-teman masuk lebih dalam, karena kita pegang berbagai toko ya, kita bisa tahu bahwa toko A caranya toko C, toko B caranya D, toko C caranya Z. Mungkin sangat jauh, tapi itu semua bisa kita testing dan teman-teman harus mencoba. Nah, kalau teman-teman pengen mengetahui tokomu itu seperti apa, Anda harus masuk ke dalam, harus mau evaluasi iklan Anda, evaluasi produk Anda, evaluasi penjualan Anda, semuanya Anda harus cek. Nah, kalau kita ngomongin konteks iklan, nanti teman-teman akan mendapatkan winning formula untuk toko Anda sendiri. Karena saya percaya setiap toko memiliki winning formula.
Dan semakin Anda mengulik, semakin Anda mencoba, Anda akan bisa mendapatkan winning formula tersebut. Nah, teman-teman, ini ya perbandingan antara grup iklan maupun iklan manual kan satu-satu. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana bergantung dari kesenangan teman-teman, kenyamanan teman-teman. Tapi saya memberikan sudut pandang dari saya pribadi. Bagi saya lebih condong untuk menyarankan teman-teman iklannya satu-satu karena di sana teman-teman bisa lebih mengevaluasi iklan dengan lebih detail, dengan data yang didapatkan lebih approve. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang ada request untuk video tema tertentu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan buatkan videonya untuk teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.